Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan pameran bersama dengan Arsip Kepresidenan dengan tema IKN dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Dan pameran ini digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa pamerannya, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat pagi Teddy, apa saja yang menjadi sorotan dalam pameran yang bertema IKN ini? Selamat pagi menjelang siang, Maggie. Saat ini saya berada di pameran bersama Arsip Kepresidenan. Judul dari pameran kali ini adalah Mari Kemari ke Nusantara. Ini kaitannya dalam rangkaian perayaan 17 Agustus tahun 2024, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Maggie, kalau Anda lihat di belakang saya ada penari-penari Betawi yang pagi ini meramaikan acara pembukaan pameran bersama Arsip Kepresidenan. Mari Kemari ke Nusantara ini diadakan di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di Galeri Emeria Sunasa. Dan pameran ini karena tajuknya Mari Kemari ke Nusantara, maka tentu saja yang dipamerkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Istana Kepresidenan yang baru atau tempat istana yang baru yang ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Ini nanti kita tahu bersama bahwa mulai tahun ini ada perayaan 17 Agustus yang juga akan digelar di kompleks IKN. Terus juga kita tahu bersama selain di IKN, perayaan 17 Agustus juga akan rencananya dilakukan di Istana Kepresidenan di Jakarta. Jadi informasi yang saya dapatkan sejauh ini, Presiden Joko Widodo akan memimpin perayaan 17 Agustus di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memimpin perayaan 17 Agustus juga di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau berbicara mengenai pameran ini Mari Kemari ke Nusantara, seperti yang tadi saya bilang Maggie, bahwa acara ini banyak menampilkan diorama terkait wacana pemindahan ibu kota dari zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, dan akhirnya di era Presiden Joko Widodo ini pemindahan ibu kota betul-betul sudah dilakukan, tepatnya dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Selain di Kalimantan Timur, sebenarnya kalau kita melihat sejarah Maggie, rencana pemindahan ibu kota itu juga pernah terlontar di era-era presiden sebelumnya. Pernah kita tahu ada wacana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah, kemudian juga pernah ada di era Soekarno memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Dan saat ini di layar Maggie, hari ini pameran bersama Arsip Kepresidenan Mari Kemari ke Nusantara dibuka oleh PLT Kepala Otorita IKN yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan juga didampingi oleh Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Saya juga melihat di sana, dan sebentar lagi ini Bapak Basuki Hadi Mulyono ini akan memberikan statementnya terkait penyelenggaraan pameran bersama Arsip Kepresidenan Mari Kemari ke Nusantara. Sedikit saya juga akan menjelaskan bahwa bagi Anda para warga yang ada di sekitar Jabodetabek yang ingin datang melihat pameran ini, bisa datang ke Taman Ismail Marzuki di setiap jam operasional kerja dari Taman Ismail Marzuki untuk melihat dari dekat penyelenggaraan acara ini. Kita juga akan meminta sedikit komentar dari Pak Hadi. Ya, semuanya kira ini namanya kota di Indonesia, ya. Jadi dan IKN ini menurut Pak ini rencana pemindahan ibu kota merupakan karena memang sudah dilakukan sejak zaman Mataram maupun zaman kemerdekaan. Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari Kartasura ke Pleret. Mereka pernah pindah ke Bukit Tinggi, mau ke Bandung, Palangkaraya, dan ke Jonggol.
Nah sekarang 2019 Pak Jokowi memutuskan ke Penajam Pasir Utara. Artinya dari 3 alternatif di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Mamuju. Tapi diputuskan di Seneca yang sekarang ini. Jadi saya kira yang biasa, yang nggak biasa bahwa konsepnya tidak hanya memindahkan ibu kota atau gedung-gedung, tapi juga mentransformasi budaya kerja dan lain-lainnya sesuai dengan kekinian. Itu untuk satu investasi Pak, 420 investor hingga akhir tahun berapa persen yang akan terrealisasi Pak dengan adanya kepres? Justru ini akan kayak dari 472 yang menurut ini saya hanya melanjutkan, menurut evaluasi sebelumnya itu hanya 220-an yang layak disebut sebagai investor. Karena yang lainnya aktor, ada konsultan, ada supplier, nah itu saya minta dijawab supaya mereka tidak digantungkan, tapi dijawab. 220 yang kemarin sudah groundbreaking kan 45. Nah sekarang sisanya nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada 60-an. Nah, ini yang akan kita coba percepat lagi. Pak itu dari dalam negeri atau dari luar negeri Pak? Ada 2 dari luar negeri. Ada 2 dari luar negeri. Dari mana? Jepang dan satunya saya enggak belum, yang master belum, tapi kalau yang 2 itu China dan dari Jepang. Perumahan. Dari properti, jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor, ada. Oke? Kenapa sih Pak kemudian didorong untuk ada Satgas Percepatan Investasi di IKN memang? Udah lama. Iya, ya, supaya Pak Bahlil membantu untuk mempercepat. Itu dalam dulu Pak IKN ada satgas yang sedang jadi ini, yang satgas untuk investasi. Pak Presiden kan minta kalau nggak ada mobil selain listrik di IKN, tapi nanti pas upacara itu kan kebanyakan masih bensin Pak, itu bagaimana? Itu ada Pak Ses yang jawab beliau. Baca undang-undang tentang IKN di peralihan ya, jadi masih ada waktu untuk sekarang untuk pakai mobil combustion karena kan ketercukupan juga ya. Oke, kita akan peralihan ya. Oke, makasih. Tanggal 17 berapa sih, berapa persen untuk kesiapan di IKN? Saya, kan SMS ada di mobil. Jadi Bu Dirjen Cipta Karya dan Satgas Pak Danis sudah di sana sejak 2 hari yang lalu, dari sana. Tadi baru lapor. Untuk Istana Garuda sudah siap. Ruangan untuk sidang kabinet paripurna sudah siap. List condition sudah siap, termasuk ruang tidur beliau, mudah-mudahan nanti akan jadi nyenyak. Oke? Itu. Kemudian Istana